Setelah kepalan tangan Qin Yichen dikirim, Ziyun di sampingnya menjadi manja, benar-benar tak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa Ziyun baru saja menerobos dan kokoh. Itu menakutkan bagi pusat kekuatan Immortal Monarch di kota. Tetapi momentum dan keabadian Heaven Immortal 5 lapisan bukan untuk semua orang. Tapi di depan Qin Yichen, Ziyun menunjukkan sisi nakalnya. Saat ini tanpa orang luar, Ziyun secara alami memikirkan sesuatu yang enak. Meskipun Qin Yichen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, dia sama sekali tidak linse. Lagi pula, dia sekarang memiliki sumber darah yang diubah oleh darah raksasa. Hei, ini dia. Tetapi Tuan memiliki hal-hal penting akhir-akhir ini. Kamu harus menstabilkan alam terlebih dahulu. Lalu memanggilmu, ketika kamu membunuh musuh dengan Tuan, mengerti? Ziyun, yang merupakan esensi darah, puas dengan itu, dan dia berkata dengan kepala besar, Tuan, yakinlah. Anda dapat membunuh siapapun yang Anda katakan. Sebelum kembali ke Xianji, dia dihentikan oleh Qin Yichen lagi. Juga, lain kali kanibalisme dapat dimakan, tetapi harta karun pada mereka tidak diperbolehkan. Apa istimewanya? Baju besi emas Shanghai harus sama dengan baju besi asli Zhan Jinrong. Terbuat dari platinum dan emas berlapis kaca. Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan tertekan setelahnya. Apalagi sekarang Ziyun sudah 5 lapis, dan prajurit peri lapis 2 benar-benar bisa menggigit. Ziyun dengan penuh semangat kembali ke cincin peri, dan kekuatan roh Qin Yichen hampir pulih, dan akhirnya tiba waktunya untuk menggabungkan cairan medis. Meskipun peluang sukses dalam uji coba pertama sangat tipis, belum ada yang pernah mendengar seseorang yang berhasil mengembangkan Sengdan dalam satu upaya. Namun bukan berarti Qin Yichen akan terguncang. Singkatnya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk berhasil dan bersiap untuk kegagalan. Meskipun Qin Yichen menganggap dirinya jenius, prestasi dan pencapaiannya layak untuk kepercayaan ini. Tapi para jenius harus melangkah selangkah demi selangkah. Bukannya berbaring bisa membuat orang lain tidak terjangkau. Bahkan orang jenius pun tahu lebih banyak tentang jarak mereka dari target dan mengambil jalan pintas. Karena itu, mereka harus tumbuh lebih cepat dari yang lain. Qin Yichen memiliki sedikit emosi di tangannya, dan tungku pilnya lebih baik dari sebelumnya. Obat sucinya sulit ditemukan saat itu, dan sekarang dia tidak perlu khawatir. Apa alasan kegagalannya? Cairan obat memasuki tungku. Saat api spirit power naik, ekspresi Qin Yichen menjadi lebih bermartabat, telapak tangan sedikit digerakkan, dan semua detail dikontrol hingga ekstrim. Dan seiring waktu, kedua cairan obat itu benar-benar bergabung perlahan, dan kejutan muncul di antara ekspresi Qin Yichen, tetapi saat ini mereka tidak berani terganggu. Baru setelah Qin Yichen menuangkan cairan obat sesuai rencana, ketiga cairan obat itu menyatu untuk sementara waktu dan warnanya berubah. Kemudian, semburan bau terbakar dikeluarkan, yang menyatakan kegagalan. Namun, bukannya putus asa, Qin Yichen buru-buru mengeluarkan bejana transparan dan mengumpulkan cairan obat bekas. Selama periode itu, mata bintang mantan berkedip terus-menerus. Itu adalah penemuan yang mengejutkan. Melihat kekeruhan di bejana, cairan obat yang tercampur karena kegagalan fusi, Qin Yichen sepertinya telah menemukan dunia baru. Baru saja, ekspektasi awalnya tidak menyangka bisa menempel pada fusi 3 cairan medis. Dan alasan mengapa cairan obat tipe ketiga gagal, Qin Yichen merasakan dengan sangat jelas, karena tungku pil kecil membimbing dirinya sendiri. Kejutan ini membuat suasana hatinya sulit diungkapkan untuk sementara waktu. Meskipun biasanya pil meramu atau memurnikan cairan obat, Qin Yichen juga dapat merasakan bantuan dari tungku pil kecil. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tungku pil kecil masih dapat memberikan beberapa panduan saat mengembangkan sundan komposit. Ini bukan tungku pil Qin Yichen sendiri, tetapi jika panduan tungku pil kecil adalah karena meskipun ada misteri yang tersembunyi di tungku pil, itu seperti merekam 100 obat mujarab, tetapi masalahnya adalah itu tidak ada cara memandu eliksir. Dia tidak mendapatkan tungku pil kecil pada hari pertama, dan tungku pil kecil tidak tahu sudah berapa lama diam sebelumnya. Lalu selama periode ini, belum lagi berapa banyak resep obat baru yang telah dikembangkan oleh pil lain. Master, senyawa dan saja sudah cukup untuk mengilustrasikan masalahnya. Anda tahu, senyawa Sengdan, bahkan Kaisar Kekaisaran Huang Fuzhen sangat terkejut. Maka Qin Yichen percaya diri, bahkan jika dia tidak dikenal, bahkan Star Domain yang lebih jauh, seseorang mungkin tidak menemukannya. Tapi tungku pil kecil masih bisa memberikan beberapa panduan. Qin Yichen dengan hati-hati baru saja mencicipi, samar-samar merenungkan misteri itu. Jika kita mengatakan bahwa penelitian dan pengembangan eliksir seperti labirin yang panjang, setiap langkah seperti pertigaan jalan, setiap langkah harus menuju satu-satunya arah yang benar, dan akhirnya kita dapat mencapai akhir. Tungku pil kecil itu seperti mercusuar jalan. Ketika dia baru saja berjalan ke jalan, dia menariknya kembali dan mengarahkannya ke arah yang benar. Meskipun tungku pil kecil atau artifak spirit Honglian tidak mengetahui senyawa Sengdan, ia dapat membimbing ke arah yang benar, yaitu kesuksesan pil. Ini membuat Qin Yichen sangat senang. Ini bukan untuk senyawa Sundan,
diperkirakan ini berlaku untuk ramuan apapun. Memperbaiki kesalahan dan memandu kesuksesan pil untuk meramu pil akan menghemat waktu dan kekhawatirannya serta meningkatkan efisiensi. Tapi Qin Yichen tidak pernah menyangka bahwa misteri tungku pil kecil ini adalah yang terbaik saat mengembangkan resep obat baru. Dulu, tungku pil kecil dapat meningkatkan kualitas tinggi, tetapi belum membangkitkan roh artefak, tetapi sekarang berbeda. Qin Yichen sangat senang bahwa desakannya sampai sekarang benar. Sangat bagus. Tidak menyangka akan mempelajari resep obat baru. Inilah saatnya membuat misteri tungku pil kecil lebih bermanfaat. Qin Yichen penuh dengan ekstasi. Kejutan yang dibawa oleh tungku pil kecil setelah perbaikan jauh lebih dari yang diharapkan, dan jauh lebih layak untuk diusahakan. Anda tahu, Sundan komposit lebih dari sekadar penelitian dan pengembangan hari ini. Bahkan memberi Qin Yichen cukup waktu dan sumber daya untuk mengembangkannya secara ekstrim, spesiesnya mungkin tidak kurang dari senyawa dan. Belum lagi apakah Qin Yichen memiliki pemikiran untuk mengembangkan ramuan lain. Katakanlah puncak ramuan-ramuan adalah cara terbaik, dan ramuan-ramuan sedang menunggunya. Pedoman ini seolah menjadi cahaya terang di kegelapan jalan di depan, sehingga ia terhindar dari banyak kesalahan dan mempercepat langkahnya. Setelah menekan kegembiraan, Qin Yichen tahu bahwa hal terpenting sekarang adalah mengembangkan Sundan komposit. Setelah menemukan lapisan misteri ini di tungku pil kecil, Qin Yichen lebih termotivasi. Setelah meringkas kesalahan yang baru saja dibuat, dia kembali terlibat dalam fusi cairan obat. Meskipun sebotol cairan medis dibuang, setiap kali bisa memakan waktu lebih lama, dan semakin banyak cairan medis yang menyatu. Waktu berlalu, dan setelah 5 hari, wajah tampan Qin Yichen lelah, tetapi sulit untuk menyembunyikan kemuliaan di matanya. 10-7 jenis. 17 cairan medis telah berhasil digabungkan. Namun, kekuatan roh Qin Yichen juga telah habis, tetapi dia tidak peduli sebanyak itu, dan sekali lagi pulih dengan ramuan. Dan selama periode penyesuaian laut kesadaran, Qin Yichen juga tidak mengendur. Dia tidak dapat meneliti dan mengembangkan Sundan majemuk, tetapi dia tidak akan bertentangan dengan kultivasi marsial Dao. Kristal peri di tangan. Kekuatan abadi itu diserap di surga menentang kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Secara bertahap berubah menjadi bubuk. Qin Yichen juga dapat merasakan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk menembus setiap satu lapisan surgawi sangat besar. Seolah-olah setiap kekuatan pertempuran lapisan surgawi berbeda seperti langit dan bumi. Tapi Qin Yichen tidak peduli, dan alasannya hanya sederhana dan kasar 4 kata kaya dan disengaja.